Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghadapi dilema besar. Ambisinya memanfaatkan perang bersama Presiden Amerika Donald Trump untuk menjatuhkan rezim Iran dan memperkuat posisinya di dalam negeri, justru berbalik menjadi sumber ketegangan dengan sekutu terdekatnya. Saat Washington mulai mendorong jalan damai dengan Teheran, sejumlah pejabat Israel secara diam-diam mengaku frustrasi dan menilai kesepakatan awal tersebut dapat merugikan kepentingan Israel. Di tengah gencatan senjata selama 60 hari yang tengah dipersiapkan, perbedaan pandangan antara Trump dan Netanyahu semakin terlihat, terutama terkait operasi militer Israel terhadap Hizbullah di Lebanon. Bahkan, Trump dikabarkan sempat memarahi Netanyahu dan memerintahkannya untuk tidak menyerang Beirut. Meski sempat membatalkan serangan, Israel kembali menggempur pinggiran ibu kota Lebanon beberapa hari kemudian, memicu ketegangan baru dan memperlihatkan semakin lebarnya jurang perbedaan antara Washington dan Tel Aviv, di tengah upaya mencapai kesepakatan dengan Iran. Amerika Serikat setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat. Pencairan aset Iran menjadi salah satu poin yang diajukan oleh Iran untuk kesepakatan damai. Dilansir dari media Middle East Monitor, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan. Aset tersebut senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 390 triliun rupiah. Namun konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara eksplisit oleh Trump. Informasi tersebut disampaikan oleh penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, kepada awak media pada hari Jumat. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang antar kedua negara. Rencananya perjanjian damai akan ditandatangani Jumat mendatang di Swiss. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran segera tercapai. Kabar ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencananya kesepakatan damai ini akan ditandatangani secara resmi di Swiss pada Jumat 19 Juni. Dalam akun media sosialnya, Trump juga menyebut kesepakatan kedua negara bersifat permanen. Amerika Serikat dan Iran juga setuju seluruh operasi militer dihentikan, termasuk serangan Israel ke Lebanon. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Hukum dan Internasional Qasim Garibabadi dalam wawancaranya di media Iran. Selat Hormuz pun akan segera dibuka. Amerika Serikat juga akan mengakhiri blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. Meski rincian final kesepakatan belum dipublikasikan, namun salah satu isinya diprediksi terkait program nuklir Iran. Rencananya, isu nuklir Iran akan dibahas dalam perundingan tambahan selama 60 hari ke depan. Unjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di Yerusalem diwarnai bentrok antar polisi dan demonstran. 3 orang pengunjuk rasa ditahan setelah dituduh sebagai provokator keributan. Sedikitnya 3 orang pengunjuk rasa ditahan
setelah bentrokan meletus antara polisi dan demonstran di Yerusalem pada hari Sabtu ketika para demonstran berunjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kepolisian Yerusalem mengatakan bahwa sejumlah pengunjuk rasa ditangkap karena membuat keributan selama unjuk rasa. Terlebih, pihak berwenang menyebut unjuk rasa dilakukan tanpa izin. Salah seorang pengunjuk rasa mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan Netanyahu yang ia anggap sangat kejam. Been demonstrating throughout the administration of this government, this illegal, corrupt, murderous government, trying to overthrow it. We're waiting for the elections, but we are demonstrating against everything this government. We've got a prime minister that is being charged with serious crimes. He doesn't want to sit in jail, and therefore he will do anything. A, not to sit in jail, and B, not to reach election time because he knows he's going to lose. We're heading through to very difficult times. Aksi protes anti pemerintah serupa juga dilaporkan terjadi di kota-kota lain di seluruh Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba pada hari Sabtu. Presiden transisi Suriah Ahmad al-Shara membantah laporan yang beredar mengenai niat Suriah untuk campur tangan di Lebanon. Presiden transisi Suriah menekankan bahwa seruan sedang dilayangkan untuk mengakhiri perang dan mempromosikan stabilitas serta kerjasama ekonomi antara kedua negara. لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46 يعني من لما صارت لبنان ففي مشكلة اسمها ترسيم الحدود وهذا الشيء موضوع كتير صعب. اللبنانيين حكوا معنا فيه أكثر من مرة لكن احنا بنشوف انه في أولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان لأنه أساسا كانت مبنية بشكل صحيح وفي جرح لبناني بسبب التدخلات السورية وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا أنه نؤجل الحوار في الموضوع هذا بالأخص أيضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بإيد الإسرائيليين وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها هي إلنا ولا لإلهم. خلي حدا منا ياخذها بالأول بعدين نحكي فيها. ففي مشاكل كثير موضوعية بموضوع الحدود اللبنانية السورية ولذلك نحن خشينا أنه يعني ندخل في نقاش موضوع ترسيم الحدود بشكل فعلي فتطلع معنا مشاكل كثيرة مثل قرى متداخلة وأشياء فروح نرجع نفتح على أنفسنا بوابات صراع جديدة بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها واللي بنستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. طبعا مشاكل السورية الله يكون بعوننا نحن في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. نطرح إيقاف الحرب دائما وأنه تكون في تقوية للمؤسسات وأنه يكون في ربط اقتصادي. Media Iran merilis citra satelit pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait yang hancur diserang Iran. Citra satelit memperlihatkan kehancuran total radar pengawasan udara taktis ASR 1000L di pangkalan udara Ali Al-Salem, Amerika Serikat di Kuwait. Pangkalan militer milik Amerika Serikat di Kuwait ini hancur oleh serangan balasan Iran. Hizbullah menembakkan sejumlah roket ke arah pasukan Israel di kawasan Majdal Zone, Lebanon Selatan. Serangan roket Hizbullah meluncur ke arah titik penempatan pasukan Israel. Ledakan terjadi di area sasaran sesaat setelah proyektil menghantam lokasi tersebut. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai korban maupun tingkat kerusakan akibat serangan. Kelompok Houthi di Yaman menyerang Israel dengan drone. Sirine di kota Eilat meraung setelah deteksi serangan tersebut. באזור
Suara sirene di kota Eilat berbunyi saat mendeteksi serangan drone atau pesawat tanpa awak dari kelompok Houthi Yaman. Namun belum ada laporan kerusakan atau korban akibat serangan drone. Serangan Houthi ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan aliansi militer dengan Iran.